Jadi goal itu harus spesifik, jelas, ada ukurannya, bisa dicapai gitu ya, yang nggak mengada-ada gitu ya. Kemudian realistis juga ya. Dan dia ada tenggat waktunya, time frame-nya gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas nih mengenai, kan sebenarnya coaching itu kan merupakan gimana caranya kita untuk mencapai tujuan. Nah, langkah-langkah yang kita lewati untuk mencapai tujuan itu seperti apa sih? Oke, kita sekarang sudah bersama Coach Aditya Amijaya nih. Kita sapa dulu coachnya. Halo Coach Adit. Halo ya Aisyah. Oke Coach, di hari Rabu ini nih Coach. Selasa ya sekarang ya Coach ya. Kabarnya gimana hari ini Coach? Baik. Baik. Ya. Ada kegiatan apa setelah ini Coach? Biasalah. Bikin apa mau upgrade ke level 1 itu ACSTH ya. Jadi persiapan untuk itu. Berarti ada kegiatan setelah ini untuk upgrade ACSTH itu ya Coach ya. Oke Coach, hari ini kita mau bahas nih Coach mengenai, kan coaching itu kan itu suatu hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan ya Coach ya. Ya. Nah sebenarnya ada nggak sih step-stepnya dalam mencapai tujuan itu? Apakah kita cuman berandai-andai aja tujuan kita kayak gini nih, terus kita ngikutin alurnya aja, tapi ada nggak step-step langkah-langkah yang pastinya gitu Coach? Oh, ini kamu bertanya nih dari sisi coachingnya ya? Iya, maksudnya dari sisi suatu program coaching ya? Oke, jadi ini panjang nih ceritanya ya. Ya pastinya kalau coaching itu kan adalah suatu proses yang pasti ada tujuannya ya, yang mau dicapai gitu ya, goalnya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya coaching itu sendiri juga dilakukan kan tidak sekali itu ya, jadi beberapa tahap, jadi beberapa sesi gitu ya. Nah di akhir sesi ini goal besar apa sih yang mau dicapai, itu adalah goalnya dari sebuah program coaching gitu. Nah supaya untuk memastikan agar goal akhirnya ini tercapai, tentunya kita harus yang ada namanya proses yang untuk menentukan mensepakati ya, agreement goal besar apa yang mau dicapai di sebuah sesi coaching gitu loh. Nah kalau kayak gitu berarti kami biasanya kalau dalam proses coaching itu diawali dengan yang namanya sesi goal setting and planning gitu ya. Goal setting and planning. Goal setting and planning, yaitu di situ menetapkan goal besar dan perencanaan apa saja yang perlu dicapai untuk mencapai itu ya, mencapai nanti di akhir program coaching itu supaya tercapai goalnya gitu ya. Nah kalau yang namanya goal setting and planning itu biasanya sih satu sesi sebelum sesi coachingnya itu berjalan gitu. Berarti kita harus ada planning dulu sebelum coachingnya itu berjalan gitu Coach? Ya, kita menyusun namanya coaching plan. Ya, coaching plan itulah di sesi awal ya. Biasanya sih di sesi awal, kalau saya memberikannya di sesi awal. Contoh misalnya kalau coaching sesi program coaching itu ada 6 sesi, ada sesi sebelumnya gitu. Jadi sebetulnya 7 sesi gitu ya, 7 sesi, tapi yang satu ini di luar yang 6 sesi tadi gitu loh. Atau ada juga kalau misalnya digabung ya, jadi proses goal setting plan-nya itu digabung dengan sesi pertama, itu terserah sih masing-masing coachnya ya. Oke. Kalau saya sendiri sih biasanya di sebelum, jadi sesi ke 0 lah gitu. 0, 1, 2, 3, misalnya 6 sesi ya, jadi total 7 sesi sebetulnya gitu. Tapi yang sesi yang 0 ini tuh sebetulnya adalah sesi goal setting and planning tersendiri gitu. Nah disitulah coach dengan klien ya bersepakati bersama apa ya goal yang mau dicapai di program coaching ini. Oke. Gitu. Sebenarnya goal yang harus ditetapkan itu apakah harus goal yang besar di akhir gitu Coach? Boleh nggak sih kita kayak goal-goal yang bisa kita gapai nih yang dalam waktu dekat, apakah emang yang harus jauh? Ya makanya tergantung ya. Justru kita harus tahu dulu goal yang mau dicapai apa. Dari situ baru ketahuan sebetulnya sesinya itu berapa banyak, berapa ini ya, berapa lama gitu ya, atau berapa kali sesinya gitu. Kalau misalnya goalnya yang besar akhir tahun ya tentunya
Beda ya kalau goal-goal kecil aja yang hanya mungkin butuh 1 sesi atau 2 sesi gitu. Oh, berarti para coach sendiri itu harus mengetahui dulu ya coach ya, goalnya itu apa, baru bisa menentukan berapa sesi nih lamanya untuk mencapai goal itu. Oh, kalau misalkan para coach sendiri ini sebagai coach kan ya, Coach Adit ini ada nggak sih identifikasi goal-goal tersebut? Contohnya gitu coach, sebutin misalkan goal membeli rumah gitu berapa tahun atau berapa kali sesi coaching gitu coach. Ya kalau saya kan biasanya meng-coachingnya tuh seputar selling ya, sales, bisnis gitu ya, atau yang seputar yang kerja di perusahaan gitu ya. Jadi nggak ada sih beli rumah tuh nggak ada gitu ya. Kalau itu mungkin sales life coaching ya gitu ya atau apa. Kalau saya pribadi sih belum pernah ada klien yang punya goalnya yang seperti itu. Oh, berarti seputar bisnis gitu ya? Seputar bisnis gitu ya. Misal contohnya ya mencapai penjualan gitu kan di akhir tahun. Malah simpel lah ya penjualan gitu ya di akhir tahun. Itu kan berarti kalau dia sudah minta di coachingnya sekarang, berarti kan ini perlu berapa sesi gitu kan? Bisa kita bisa perkirakan. Itu juga kesepakatan sih gitu ya. Misalnya kan akhir tahunnya tinggal berapa bulan lagi sih gitu ya? Oktober, November, Desember. 3 bulan lagi ya. Kalau coachingnya itu 2 minggu sekali, berarti kan 6 sesi ya. Berapa tuh? Iya. 2 minggu sekali coach. 6 sesi berarti kan? Iya, 6 sesi. Jadi program sesinya 6 kali pertemuan gitu. Ya, untuk mencapai goal di akhir tahun. Cuman di awal sebelum sesi pertama dimulai biasanya saya dengan para klien ini mensepakati dulu gitu ya. Apa goalnya ini secara spesifiknya tuh apa di akhir tahun ini gitu, dan hal-hal yang perlu dibahas di sesi nanti itu apa saja gitu. Ya jadi itu yang namanya sesi goal setting and planning gitu. Oke coach, berarti emang harus ada goal setting and planning. Setelah itu langkah dari coachingnya itu sendiri, apakah ada tahapan yang lain gitu coach? Ya justru yang harus jelas itu di sesi goal setting and planningnya ya. Misalnya tadi penjualan di akhir tahun, supaya lebih clear kan biasanya kita menggunakan SMART goal lah yang simple gitu. Apa ya. tuh coach SMART goal itu? SMART goal itu singkatan gitu ya. Singkatan. Kalau di korporasi mungkin udah biasa ya. SMART spesifik gitu kan, measurable, achievable atau attainable gitu ya. Terus R-nya realistic gitu ya. T-nya time bound atau time frame. Jadi goal itu harus spesifik, jelas, ada ukurannya, bisa dicapai gitu ya, yang nggak mengada-ada gitu ya. Kemudian realistis juga ya. Dan dia ada tenggat waktunya, time frame-nya gitu. Kalau goal atau sasaran itu nggak ada tenggat waktunya, saya mau beli rumah gitu. Kapan? Nggak tahu juga. Itu bukan goal namanya. Itu namanya ngimpi. Impian gitu ya. Ya, jadi goal itu harus lebih ajak, lebih apa ya, lebih tetap membumi gitu. Oh, membumi. Ya kalau goalnya penjualan harus jelas penjualan apa gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kalau misalnya dia itu menjual banyak produk, mau produk yang mana? Apakah total semua penjualan atau produk spesifik gitu kan? Makanya harus spesifik. Ya. Kemudian ukurannya apa penjualan itu harus jelas gitu ya. Dolar, rupiah, atau mungkin dia ada satuan yang lain, volume atau apa gitu ya. Jadi ada measurable-nya. Measurable-nya ini juga terkait dengan apakah bagaimana cara memonitornya gitu ya, monitor keberhasilannya dari gitu. Si ownernya gitu coach? Enggak, dari target itu. Oh, dari target itu. Iya, bagaimana target ini kita monitor pencapaiannya gitu. Ya, jadi spesifik ya.
Kemudian measurable Iya, measurable. tadi ya. Nah, M ini juga saya tambahin selain measurable itu meaningful gak gitu loh. Maksudnya berarti gitu, Coach? Iya gitu. Berarti nggak nih buat si coach, kita harus pastikan apa artinya pencapaian penjualan ini buat dia gitu loh. Kita harus dapat dulu, dia harus clear dulu apa artinya itu buat dia gitu ya. Bukan artinya buat perusahaan, tapi buat dia sendiri apa gitu. Pencapaian ini, karena disitulah motivation drivernya dia sebetulnya. Sumber motivasinya di situ. Kalau dia paham, clear pencapaian goal ini artinya buat dia secara pribadi, tentu dia akan lebih termotivasi ya untuk mengejarnya. Iya gitu. sih, Coach, benar. Ya kalau cuman karena apa artinya pencapaian goal ini gitu ya. Ya karena disuruh perusahaan aja gitu ya. Ya memang sih. Iya, lebih sulit memang ya disuruh untuk mengejar gitu ya. Cuman kan ya sekedar itu aja ya. Gitu. Jadi harus meaningful banget buat diri dia sendiri gitu. Lebih harus ada artinya banget gitu ya, Coach, untuk dirinya supaya bisa kekejar goalsnya. Betul. Terus itu tadi baru M ya. Baru M, Coach. Terus kan A tadi achievable, attainable gitu ya. Berarti bisa dicapai apa ya? Achievable, attainable, ya masuk akal nggak sih untuk dicapai ini gitu ya, goal ini di akhir tahun gitu. Karena kan coaching juga perlu proses ya, nggak mungkin sekarang coaching besok langsung tercapai, langsung berubah gitu ya. Kalau kayak gitu mah gampang banget gitu ya. Semua orang akhirnya semua orang di coaching gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya yang di coachingnya nggak perlu usaha apa-apa ya gitu, cuma tanya-tanya langsung besok berhasil, nggak mungkin juga kan gitu. Ada proses yang harus dikerjakan. Nah jadi untuk pencapaian misalnya kondisi sekarang baru penjualnya baru sekian, di akhir tahun harus sekian, gapnya ini bisa nggak achievable sebetulnya gitu ya, dicapai gitu, dengan mengingat batasan-batasan yang ada dari kondisi dia, perusahaan dan seterusnya gitu ya. Dan perlu dianalisa juga di situ. Kemudian tadi ya achievable, kemudian kalau R-nya ya relevan nggak gitu ya. Maksudnya relevan apa nih, Coach? Ya relevan nggak kalau dalam pekerjaannya, relevan nggak goal itu dengan pekerjaannya gitu ya, dengan usaha dia gitu ya, relevan dengan visinya juga nggak. Biasanya saya juga tanya sih gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi mirip dengan meaningful juga akhirnya gitu. Oke. Yang terakhir tadi apa, Coach? Smart ya. T-nya kan time frame. Oh, waktu untuk mencapai goals yang tadi gitu ya, Coach ya. Waktunya kapan? Akhir tahun itu kapan gitu loh. Ya tanggal bulan tahunnya kalau perlu gitu ya. Dan saya tambahkan juga di situ yang namanya towards what you want. Jadi goal itu harus kita buat dalam bentuk kalimat yang memang menuju atau untuk mencapai sesuatu, bukan untuk menghindar dari sesuatu gitu loh. Kalau towards what you want berarti kan mencapai sesuatu. Kalau away from, hindar dari sesuatu, itu bukan goal namanya gitu ya. Oh, berarti kalau untuk mencapai goals itu harus menggunakan kalimat yang positif, Coach? Iya, yang menuju sesuatu gitu. Bukan kata menghindar gitu ya, Coach ya? Yang seolah-olah menghindar. Misalnya apa ya, menurunkan berat badan itu sebetulnya menghindar dari berat badan. Tapi mencapai gitu ya, berat badan tertentu dia mencapai gitu ya. Misalkan kayak contohnya saya ingin memiliki berat badan 55, nah, itu boleh. goals. Oh, bukannya saya harus menghindari makanan ini, bukan gitu, Coach? Bukannya berarti gini goalnya, saya ingin menghindari gemuk. Nah itu kan menghindar dari sesuatu. Tapi kalau menghindar dari gemuk maunya apa gitu loh. Iya, ya kan? iya. Lebih harus terperinci dan spesifik. Harus ya fokus ke yang mau dicapai gitu ya. Bukan fokus kepada problem, tapi fokus kepada tujuan gitu. Oke teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan nih yang pengen ditanyakan, teman-teman bisa banget ketik di kolom komentar, karena nanti bisa kita bahas di next sesi berikutnya. Teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe dan like supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Menjaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.